Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam toleransi, salam seger waras. Kita membahas tentang strategi komunikasi interpersonal dalam kesehatan. Secara umum, komunikasi interpersonal berarti proses pertukaran informasi dan komunikasi antara dua orang atau lebih. Ini menunjukkan bahwasanya komunikasi interpersonal bukan hanya tentang penyampaian pesan, tetapi juga melibatkan perasaan, empati, pemahaman antara individu yang satu dengan individu yang lain. Dalam konteks komunikasi kesehatan, hal ini menjadi penting karena ia melibatkan kondisi fisik dan emosional dari si pasien. Sama seperti halnya komunikasi pada umumnya, komunikasi kesehatan memiliki 5 elemen kunci. Yang pertama adalah komunikator, orang yang menyampaikan pesan, dokter, perawat, mantri, dan lain sebagainya. Si pesan bisa berupa informasi medis, instruksi, penjelasan, dan lainnya. Komunikan berarti si penerima pesan. Hal ini yang terlibat adalah pasien, media, juga feedback atau respon balik dari si pasien, semisal pertanyaan, ekspresi wajah yang menunjukkan bahwasanya ia paham atau yang menunjukkan bahwasanya ia bingung, atau tanggapan secara verbal. Berbicara tentang konteks, komunikasi kesehatan memuat informasi medis, emosi, dan kepercayaan yang sangat tinggi di sini. Artinya, komunikasi dalam layanan kesehatan tidak hanya tentang data-data medis, tetapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan dan menangani emosi dari si pasien. Seperti halnya rasa takut, rasa cemas, atau rasa harapan yang saya harus sembuh. Kita bicara tentang itu aja. Analogi di sini. Kita sama-sama bayangkan, kita sedang ngobrol dengan sahabat atau kita sedang ngobrol dengan pasangan. Kita cerita, pasangan mendengarkan lalu memberi tanggapan. Terkadang pasangan kita juga memiliki perasaan yang sama atau memahami perasaan yang sama tanpa harus kita menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, komunikasi antara tenaga medis dan pasien di sini idealnya juga sama seperti itu, terbuka, empatik, dan saling memahami antara keduanya. Ada beberapa tantangan dalam komunikasi pasien dan dokter. Yang pertama, perbedaan latar belakang. Pasien dan tenaga medis mungkin berasal dari budaya yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, atau bahkan dari tingkat strata pendidikan yang berbeda. Nah, perbedaan inilah yang menimbulkan kesalahpahaman atau persepsi yang keliru dari komunikasi yang terjadi. Seringkali si dokter menggunakan istilah-istilah yang susah. Ada juga jargon medis. Nah, ini berkaitan dengan yang perbedaan latar belakang tadi. Profesional dalam kesehatan sering menggunakan istilah-istilah teknis, semisal hipertensi atau anemia atau prognosis yang justru membingungkan dari si pasien. Dokter ini sering memakai istilah-istilah yang susah dipahami. Seperti halnya kita menjelaskan dalam teknisi komputer, RAM kamu saat ini bottleneck atau CPU kamu underlock. Wah, itu kan dari si pasien bingung di situ. Yang ketiga adalah keterbatasan waktu. Jadwal antara dokter yang padat dan waktu konsultasi yang sangat singkat membuat komunikasi sering terburu-buru. Akibatnya pasien bisa merasa kurang puas atau tidak paham sepenuhnya. Dokter ngomong A, pasien nangkep B, gitu-gitu. Faktor emosional. Pasien sering datang dalam keadaan cemas, takut, dan harapan yang tinggi. Saya harus sembuh. Justru emosi ini yang mengganggu pemahaman antara informasi-informasi tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah strategi komunikasi efektif bagi profesional kesehatan.
Strategi komunikasi efektif bagi seorang profesional kesehatan itu diperlukan agar terjadinya komunikasi dapat berjalan efektif. Adapun beberapa caranya, yakni yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, yang artinya seorang profesional kesehatan harus memberikan perhatian penuh terhadap apa yang dikatakan oleh pasien tanpa menyela serta menunjukkan empati dalam setiap tanggapannya. Hal ini tentu membuat pasien akan merasa lebih dihargai dan lebih didengarkan. Yang kedua adalah penggunaan bahasa secara sederhana. Seorang profesional kesehatan sebaiknya menghindari istilah medis yang terlalu rumit dan menggunakan bahasa sehari-hari serta berikan analogi yang relevan bagi pasien dapat memahami dengan mudah. Yang ketiga adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini seperti halnya isyarat tubuh, kontak mata, ekspresi wajah yang hangat, dan nada suara yang lembut sangat penting dalam menciptakan sebuah kenyamanan dan kepercayaan pasien terhadap tenaga medis. Terus yang terakhir adalah penyampaian informasi yang lengkap, seperti penjelasan tentang diagnosis, pilihan perawatan, risiko, dan langkah selanjutnya harus disampaikan secara menyeluruh, namun tetap mudah untuk dipahami oleh pasien. Informasi yang jelas membantu pasien merasa aman dan siap dalam menjalani pengobatan. Selanjutnya ada strategi komunikasi efektif untuk pasien. Strategi komunikasi efektif untuk pasien ini diperlukan agar seorang profesional kesehatan itu memahami pasien dan komunikasinya berjalan secara efektif. Adapun beberapa strateginya, yang pertama adalah persiapan sebelum konsultasi. Seorang pasien sebelum bertemu dengan dokter sebaiknya mencatat pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan serta daftar obat atau suplemen yang hendak dikonsumsi. Ini dapat membantu konsultasi berjalan lebih efisien. Terus yang kedua adalah menjelaskan secara jelas terkait keluhan yang dirasakan oleh pasien. Seorang pasien itu perlu menyampaikan seperti gejala utamanya, serta durasinya, serta intensitas secara jelas dan ringkas agar dokter itu dapat mendiagnosis dengan tepat. Yang ketiga, bertanya lebih lanjut. Seorang pasien tidak perlu ragu untuk meminta penjelasan tambahan jika ada informasi yang belum dipahami. Pasien berhak mengetahui kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Yang terakhir adalah seorang pasien wajib berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Pasien sebaiknya itu menyampaikan nilai, keyakinan, dan preferensi pribadi dalam pemilihan obat, sehingga keputusan medis yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan pasien itu sendiri. Lalu yang pertama ada teknik komunikasi lanjutan, yaitu empati dan membangun rapor. Yang pertama adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk benar-benar memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh pasien, bukan hanya sekadar mendengar keluhan mereka. Seorang profesional kesehatan yang empatik akan menunjukkan perhatian tulus, misalnya dengan bahasa tubuh yang hangat, kontak mata, dan nada suara yang penuh kepedulian. Ini membantu pasien merasa didengar, dipahami, serta dihargai. Lalu yang kedua adalah building rapport, yaitu membangun hubungan. Rapport berarti membangun hubungan positif yang didasarkan pada rasa saling percaya. Untuk membangun rapport, tenaga kesehatan perlu bersikap terbuka, jujur, dan menghormati latar belakang serta nilai-nilai pasien. Teknik ini mencakup kesabaran, mendengarkan aktif, dan menghindari sikap menghakimi. Rapport yang baik akan mempermudah komunikasi dan meningkatkan kerjasama pasien dalam pengobatan. Lalu yang ketiga adalah contoh kalimat. Kalimat seperti "saya memahami betapa sulitnya situasi ini bagi Anda" adalah bentuk verbal dari empati. Kalimat seperti ini membantu pasien merasa bahwa penderitaan mereka diakui dan dihargai. Contoh lainnya bisa berupa, "Saya bisa melihat ini membuat Anda sangat khawatir. Terima kasih sudah berbagi perasaan Anda kepada saya." Kalimat semacam ini membuka pintu dialog yang lebih dalam. Lalu yang keempat adalah teknik. Beberapa teknik spesifik untuk mengasah empati dan membangun rapport adalah: yang pertama adalah validasi emosi pasien, yaitu mengakui perasaan pasien sebagai sesuatu yang sah. Misalnya, wajar kalau Anda merasa takut. Lalu yang kedua ada refleksi perasaan, mengulangi atau menyimpulkan apa yang pasien sampaikan untuk menunjukkan pemahaman. Misalnya, jadi Anda merasa frustasi karena pengobatan ini belum berhasil ya. Lalu yang ketiga ada tanya pertanyaan terbuka, yaitu mengajukan pertanyaan yang mendorong pasien bercerita lebih banyak, bukan hanya menjawab ya atau tidak.
Contohnya itu bisa Anda ceritakan lebih detail bagaimana gejala ini mempengaruhi keseharian Anda. Kesimpulannya yang pertama adalah komunikasi interpersonal sangat vital dalam pelayanan kesehatan. Tanpa komunikasi yang baik, diagnosis bisa salah, pengobatan tidak sesuai, dan pasien bisa kehilangan kepercayaan. Komunikasi interpersonal mencakup bukan hanya kata-kata, tapi juga sikap, nada suara, dan ekspresi wajah. Yang kedua yaitu profesional dan pasien perlu berperan aktif dalam komunikasi. Bukan hanya tugas dokter atau perawat untuk bicara, pasien juga perlu didorong untuk menyampaikan keluhan, harapan, dan kekhawatiran mereka. Ini adalah hubungan dua arah yang membutuhkan keterbukaan dari kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, pelatihan komunikasi berkelanjutan untuk profesional harus diutamakan, yang berarti keterampilan komunikasi bukan sesuatu yang selesai dipelajari satu kali. Profesional kesehatan perlu terus dilatih agar tetap peka terhadap perubahan kebutuhan pasien, perkembangan budaya, dan kemajuan teknologi komunikasi. Lalu yang keempat adalah kesadaran akan pentingnya komunikasi dapat meningkatkan kualitas layanan, yang berarti jika semua pihak menyadari bahwa komunikasi mengaruhi hasil pengobatan, kepuasan pasien akan meningkat. Ini mencakup penurunan risiko kesalahpahaman, kesalahan medis, dan keluhan pasien. Pada akhirnya layanan kesehatan menjadi lebih efektif dan manusiawi.